Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas hakikat kedaulatan. Hakikat dan teori kedaulatan. Yang pertama itu pengertian kedaulatan. Pengertian itu kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab daulah, bahasa Inggris sovereignty, bahasa Prancis souveraineté, dan bahasa Italia sovranità yang berarti tinggi. Jadi kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara. Tokoh yang pertama kali mendefinisikan dengan tegas tentang kedaulatan adalah John Bodin, seorang ahli hukum Prancis. John Bodin mengatakan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum. Kedaulatan punya sifat-sifat kedaulatan, yaitu yang pertama ada asli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asli berarti bukan campuran, bukan peranakan, bukan salinan. Yang kedua ada permanen. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, permanen berarti tetap, tunggal. Dalam Kamus KBBI, tunggal berarti satu. Absolut. Dalam Kamus KBBI, absolut berarti tidak terbatas. Ya, lalu ada teori kedaulatan. Terdapat beberapa teori kedaulatan, antara lain teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Yang pertama ada teori kedaulatan Tuhan. Teori ini beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Lalu ada teori kedaulatan raja. Selama abad pertengahan, teori kedaulatan raja Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Kedaulatan terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Lalu ada teori kedaulatan negara. Teori ini kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Lalu ada teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori ini, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam negara. Kekuasaan pemerintahan berasal dari hukum yang berlaku. Yang terakhir ada teori kedaulatan rakyat. Berdasarkan pemikiran teori ini, rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu melalui perjanjian masyarakat sosial kontrak. Itu saja pembahasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.